Emosi memuncak di kata hati, tak mau berbagi, bicara sendiri. Katanya silakan ngopi. Beruntung yang datang memang ya ini satu artefak hidup. Gua agak ada artefak hidup, agak ngimpi juga sih bisa ngedatengin orang kayak begini. Ya kita simpel aja mas, ngobrol-ngobrol aja, memang yang memang memberikan edukasi ini. Aman sih. Nggak buat silent dari nomor gue ya. Pada bising. Bro, gue sih dulu. Dikit. Yes. Nah itu gue ngomongin panjang lebar kan, panjang lebar panjang lebar itu berarti kali tinggi. Itu persegi panjang. Kubikasi berarti. Nah, gue ininya tuh boleh roman ya? Gak apa-apa. Kalau gue masih santai. IG nggak boleh loh. Iya terserah sih. Walaupun ada rumah santai. Yang penting kan enak lah. Di sini lu dari awal memang bidangnya itu sound engineering atau apa sih? Pada tahu gua nggak tahu kan pasti. Oke, gua sebenarnya dulu ya pemain band di tahun 80 akhir, 80 pertengahan sih. Sampai tahun 90 awal gua masih ngeband. Mungkin pada kaget kali kalau Suckerhead itu vokalis pertamanya gua. Suckerhead itu pertama gua dan Irfan sendiri almarhum. Yang orang-orang mungkin tahunya dia sebagai gitaris vokalisnya Rotor. Sebenarnya itu juga bukan musik gua sih, gua sama dia dulu bawain Slayer. Sebenarnya gua lebih ke progresif dan heavy metal ya. Gua udah di zaman dari main band dari zaman tahun 80-an. Tapi memang setengah hati sih gua main band itu, gua nggak serius main band lah istilahnya, karena pada masa itu ya suram banget lah main band istilahnya. Industrinya nggak memungkinkan. Kenapa setengah hati? Bidang lo bukan itu? Karena gue pikir mau ngapain gue main band, gila kali ya. Gue bilang memang gue mau hidup dari band. Tapi ngerti musik. Gue main band dan ngerti musik. Dan pada saat akhirnya Rotor pun udah jalan, gue malah jadi engineer mereka, sound engineer, bukan gue jadi pemain band lagi. Karena di situ juga setengah hati. Gue lebih seneng ke sound engineering. Kenapa? Karena di situ lebih banyak ke teknis sebenarnya. Karena gue orang yang senang elektronik dan teknik dari kecil. Berarti dari kecil belajar untuk teknisnya? Enggak, gue senang elektronik dari kecil. Oh, elektronik? Begitu main band, akhirnya berhubungan dengan mixer segala macam, itu kan banyak elektronik sebenarnya. Jadi gue bantuin mereka. Sebenarnya gue juga setengah hati, gue sempat sekolah sound engineer memang di luar. Cuma itu sebenarnya bukan buat sebagai masa depan buat gue, karena gue senang musik dan gue senang sound engineering. Gue pengen sekolah yang gue suka, karena gue jujur gue S1 gue hukum di Indonesia dan gue nggak suka itu sekolah terpaksa. Iya, lu boleh benar, tapi menyalurkan hobi lu ya berarti di luar dari. Iya, ya kayak zaman Rotor itu Metallica yang tahun pertama ke Indonesia itu kan gue engineer-nya mereka, gue juga stage manager mereka. Apalagi? Iya. Tapi justru mungkin yang kalau orang underground nggak tahu gue, karena gue ya di belakang layar lah, kayak Metallic Clinic itu semua kerjaan gue sama almarhum Krishna. Terus juga kayak Suckerhead, Rotor, Trauma, Tengkorak, banyak lah band-band yang zaman tahun 90-an kali ya. Iya, gue perhatiin tuh di album Metallic Clinic
yang bagian desain Endon, terus bagian sound engineering Mastering, ini mixing lah. Terus ini siapa nih, gue bilang ini setiap album ada ini siapa. Tapi jangan lupa semua lagu pop juga ada nama gua abis gitu. Iya kan, waktu itu kan gue tanya MK 1, 2, 3, 4, tapi gue lihat credit title-nya, ini nama ini siapa ya ini Abang Krisna, oke, Endon, ini siapa ya, gue mikir nih. Yang gue mikir itu, yang kenapa gue iseng ngajak ngopi, dulu sama sekarang banyak perbedaan ya. Jauh berbeda. Zaman dulu, apalagi zaman tahun 80, 90, semua masih analog. Jadi gua istilahnya manusia terakhir lagi ya, yang ngerasain dari analog 24 track sampai ke digital sekarang. Jelas lumayan. Kebetulan gua juga kerjaan gue kan itu komputer dan gue kerja di perusahaan IT. Jadi ya matching lah, karena semua berhubungan akhirnya dengan komputer. Nah, yang mencolok itu di zaman sekarang kan transisi perbedaan zaman kan lumayan gitu tuh. Itu apa sih dari 80-90 yang lu pelajarin secara gamblang, secara keseluruhan itu yang memang das gitu? Yang pasti semua sekarang dimudahkan. Semua bisa rekaman, semua bisa edar. Kalau zaman gua dulu ya apa yang gua bilang tadi, gua setengah hati mau main band karena buat apa gua bilang. Apalagi di Indonesia dengan musik yang musik gua tuh nggak laku lah di Indonesia, nggak mungkin gitu. Pasti ada kompromi. Jujur buat gua ya, Rotor yang album Behind the Eight Ball itu adalah breakthrough buat musik yang nggak mainstream di Indonesia. Karena siapa lagi yang mau, ya kasarnya band-band metal yang lain ya metal lah katanya, ada tanda kutip kalau gua bilang. Karena ternyata albumnya yang begitu aja gitu. Terpaksa harus kompromi dengan pasar. Udah dari sekian album yang lu garap, mau metal mau apapun itu, apa yang menurut lu yang terbaik semasa hidup lu? Yang terbaik gua nggak tahu yang terbaik ya. Kalau yang paling laku gua tahu. Yang paling gak laku banyak. Jadi generalisasi. Kadang-kadang ada orang yang datang ke gua bilang, gua pengen karena lu punya nama besar. Belum tentu. Gua bilang karena semua elemen ada di situ gitu. Jadi ya kasarnya, tapi jujur ya, gue ngerasa begitu gue kerjain kayak Raja yang album apa tuh yang lagi jujur ya. Jujur itu begitu gue kerjain, gue tahu ini bakal hits. Gue bilang itu sebenarnya kan bukan EMI, awalnya dari label indie. Iya. Namanya itu lupa. Begitu gue kerjain, ini gawat nih, gue bilang ini bakal laku, bener laku. Akhirnya diambil EMI. Atau ada band yang ganti vokalis waktu itu. Ada band ganti vokalis, gue begitu denger, wah ini gawat. Ini ketika udah Doni? Iya, justru album pertamanya Doni. Itu begitu album pertama Doni gue kerjain, gue bilang, wah ini gawat, gue pasti laku, benar. Nah itu apa yang lo lihat dari kacamata lo, nih laku? Lo tadi ada band sama tadi Raja, apa yang lo lihat ini laku? Gue kebetulan mungkin gue punya six sense kali ya. Jadi gue begitu denger lagu, begitu gue kerjain, otomatis gue mengerjakan kan berulang-ulang lagi. Ada hook lagunya yang ada di kepala gue nyantol. Gue bilang, wah ini gawat nih lagu. Juga kayak Ungu yang lebih waktu itu dari demo sebenarnya, malah jujur kata itu drum aja dari demo, gue yang kerjain juga dari demo. Begitu denger lagu gue bilang, oh, ini gawat. Pasti lah ada hook lagunya yang memang akan di manusia normal lah kalau gue bilang ya, akan di kepalanya akan nyampe otaknya. Itu ketika misalnya ini laku, itu ada bargaining atau memang dari bandnya memang butuh masukan dari lo lagi, kan ada MD, ada ini, ada ketentuannya. Di Indonesia ini karena rancu, ada executive producer. Nah, ini yang serba salah, ini cuma di musik ya, di film juga. Jadi kategori produser di sini dipikir adalah orang yang modalin salah, bang. Kalau eksekutif produser benar, itu orang yang modalin lah kasarnya ya. Kalau label terus namanya ditulis itu udah salah besar, karena label itu tugasnya label. Jadi orangnya nggak usah muncul lagi namanya sebagai eksekutif produser, apalagi nama pemilik labelnya. Sementara produser itu adalah orang yang in charge dalam produksi satu album. Jadi dia nyari engineer, nyari studio, bikin time frame-nya, sampai end produknya di storing ke label. Itu sebenarnya tugas produser sebenarnya gitu. Itu yang gue sebenarnya ya kebetulan gue juga sekolah, jadi gue ngerti sebenarnya tugas-tugas mereka ini apa. Engineer, produser, kadang-kadang juga dirangkap kan produser dan engineer.
Ya soalnya ya masalah nyinggung ini, soalnya ada yang memang mengatasnamakan produser. Dengan gua teliti lagi di description YouTube, enggak. Dia dasarnya studio, cuman dia mengaku produser. Produser kalau menurut gua di yang sekarang ada dua, musik atau video. Di situ dia tulisnya dia produser. Dia ininya PT itulah studio. Cuman gua bilang, lu gua tahu dari kapan tahu, tapi lu mengaku produser. Lu siapa? Nah itu dia makanya gue bilang. Itu gimana sih? Harus diluruskan juga. Produser adalah yang in charge in production. Itu produser. Jadi bukan orang yang pemodal atau perusahaannya. Itu jelas. Yang menentukan lah gitu. Mungkin bisa bilang. Kalau label menunjuk seorang produser kalau di luar ya. Menunjuk lu yang in charge produksi ini. Kayak Rick Rubin atau siapa yang nama-nama besar lah. Rick Rubin sendiri sebenarnya juga masalah itu karena dia dianggap tidak melakukan tugasnya sama band-band yang pernah kerja sama dia, banyak yang kecewa. Berarti kacamata produser sering bentrok gak sama MD, musik director di band? Nah ini lagi balik lagi, musik produser tuh nggak ada termnya di luar. Gitu? Produser itu ya dianggap orang sini musik produser itu produser. Musik director tuh nggak ada, kecuali orkestra kali ya atau apa kayak tapi gue lihat di beberapa ada MD-nya yang gue beberapa lihat itu fungsinya apa sih MD musik director untuk mendirect musik? Iya mendirect musik itu sebenarnya tugas produser. Jadi karena rancu di sini jadi berantakan termnya. Ya bebas aja sih kalau gue bilang kalau di Indonesia ya. Soalnya gini, gue sempat gue punya pemikiran buat memproduksi satu band yang memang ini bisa dijual karakternya. Tapi pemikiran dia tuh semaunya beda gitu loh. Jangan gua, walaupun memang gua ya maaf ya, gua nggak punya modal tapi gua takut miring. Gini, jadi sebenarnya ya produser in charge. Jadi harus ketemu dulu. Mereka biasanya demo, dengar demonya. Produser yang menentukan misalnya, ini gimana kalau kita gini. Itu sebenarnya kompromi antara musisi dan produsernya. Jadi ya mungkin disebut musik produser atau gimana, kadang-kadang ada vokal director di sini. Buat gue itu agak aneh sebenarnya. Memang ada sih vokal produser sebenarnya di luar namanya, bukan vokal director. Berarti yang sekarang yang muncul banyak yang aneh dong. Sangat. Anehnya, ya lu nggak mau analog, maunya kopas itu gimana sih tuh? Itu keren lagi, itu dunia lain. Iya banyak yang aneh kan. Jadi kalau gue yang ngerasain dari zaman kita 24 sampai ke edet itu pertama kali digital dan Indonesia juga baru awal. Yang edge banget itu tuh Triple M tuh. Triple M itu masih analog belum pakai reggae di situ. Rocks maupun rotor sama. 24 track itu kita jadi sekarang udah ada kali ya mesinnya banyak saya jual bekas. Jadi pada saat itu musisi memang siap untuk rekaman, jadi mereka tidak bisa copy paste. Sementara begitu pindah ke digital yang edit pun juga yang kita VHS itu juga masih kuat, masih nggak bisa kayak sekarang. Jadi copy paste itu sulit sekali, nggak semudah saat ini. Sulitnya di musisinya atau di ngoperate-nya, karena ngoperate-nya sudah akhirnya mendingan take ulang. Satu hal yang saya sedih sebenarnya ya untuk musisi sekarang, mereka melakukan copy paste. Sebenarnya lagu ini jadi nggak ada nyawa kalau buat saya, karena nyawanya lagu itu hilang karena semua jadi kayak mesin. Walaupun memang kadang-kadang untuk kesempurnaan itu dilakukan, tapi harus dilihat kalau lagu hip hop jelas itu kan program. Oke, musik dasarnya program. Ya memang seperti itu pakemnya. Tapi kalau musiknya rock atau metal itu aneh. Sebaiknya tetap dilakukan logika analog dalam produksinya. Jadi tetap rekaman dari awal sampai habis. Jangan di copy paste karena ketidaksempurnaan itu membuat satu lagu ada nyawanya. Jadi karena direkam dari awal sampai akhir, nggak di copy paste, kan pasti sebenarnya tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu membuat menjadi human, jadi manusiawi. Berarti itu pesannya yang tajam ya, Des ya? Nih gue tambahin lagi, dengan kemudahan ini sih gue nggak nyalain ya, semua bisa jadi produksi sendiri dengan laptop dan soundcard semua akan jadi. Cuma ya tolong jangan dipersimpel, jadi dibikin analoginya sebagai analog, di take dari awal sampai akhir dan diulang kalau memang nggak benar, jangan di copy paste. Itu sih pesan gua. Jangan membudayakan copy paste
seperti meng-copy paste ya itulah. Ya itu. Ada yang mau nanya nggak anak band? Nih anak bandnya pada Anak mana? band Pada mana sibuk nih? mana? Anak bandnya sibuk ya? Band tuh mana nih? Ya mungkin Aduh, ini dah ya. gua ketuaan kali mereka pikir ah ini orang tua so tahu nih nanya. Lo nanya, iya nanya apa? Lu nggak kelihatan dong di kamera lu. Tadi soal produser ya, ada musik director segala macam. Mau nanya lagi nih, apa bedanya dengan A&R? Oh lain lagi, kita ngomongin industri lagi ya. Ya. Lu mau ngomongin gue besok pagi juga bisa. Jadi label ini ada A&R, artis dan repertoire. Mereka kerjanya mencari talent. Biasanya kalau di luar, gue ngomong di luar ya. Kalau di sini gue no komen ini. A&R ini pekerjaannya mencari talent. Mereka cari artis yang kira-kira oke, bisa kita jadiin. Gitu, A&R, artis dan repertoire. Kalau untuk band ya, tapi kalau untuk solo artis atau kayak solo artis, mereka juga solo artis sih banyak yang tidak bikin lagu. Jadi mereka ini A&R-nya yang kerja, cari songwriter yang cocok sama dia siapa, gitu. Apalagi label panjang gitu. Jadi setelah masuk ke tahap produksi, A&R-nya udah selesai tugasnya? Enggak. A&R mengontrol produser. Ini bener nggak kerjaannya gimana? Cocok nggak? Kadang-kadang band minta ganti produser. Kenapa? Mereka merasa tidak cocok, merasa terintimidasi dengan produser yang misalnya. Gitu. Jadi justru dia yang mengontrol produser ya? Kontrol kerjaannya ya, bukan kontrol gua harus begini-begini. Nggak bisa. Itu ranahnya produser. Tapi makanya label-label besar di luar memilih produser kira-kira yang cocok dengan A&R kerjasama dengan produser untuk memilih siapa yang cocok produser ini. Oke. Makasih. Ya lumayan juga. Label, Ya. ini label. Ada yang mau nanya, Ica di sini nanya. Ada yang nanya Ica dari Blasting Death Metal. Ngomong-ngomong indie label juga sebenarnya buat gue ya kayak di Amerika, indie label itu sebenarnya perpanjangan tangan dari major label. Sebenarnya juga banyak indie label yang affiliated atau mereka distribusinya pas sama major label dulu ya, karena sekarang kita ngomongin digital streaming gitu. Ya, lanjut Cak. Iya, aku cuma mau minta pendapatnya Om Imran aja sih. Kalau zaman sekarang kan, kalau dulu kan mungkin rilisan itu kan berupa fisik ya Om. Iya, betul. Ada CD, ada kaset gitu kan. Nah sekarang kan ada lagi namanya digital nih, rilisan secara digital. Terus banyak juga teman-teman yang mungkin mereka belum bisa memproduksi secara fisik, tapi mereka masuk ke digital platform dulu nih. Nggak ada masalah. Iya, nah kalau untuk, tapi ada juga nih Om yang masih mikir, ngapain sih harus digital gitu kan. Nah kalau untuk Buat saya. pendapat Om Imran sendiri tentang rilisan digital itu sebenarnya gimana tuh pengaruhnya untuk si pelaku musik itu sendiri? Buat saya sangat baik gitu, karena gini, zaman dulu tidak semua orang punya jalur untuk ke label, karena mau tidak mau zaman dulu itu harus ada label untuk bisa dirilis. Apalagi makanya ya, apalagi sorry ya, saya bukan ini ya, kadang-kadang orang di sini sangat gua harus indie gitu. Entar dulu, kenapa mereka harus indie kalau di luar? Mereka ini sebenarnya terpaksa karena major label nggak ada yang mau, bukan karena wah gua indie, gua musik, gua begini, enggak. Mereka pun akan cari major label, tapi begitu di reject sama semua major label, akhirnya ada label kecil yang mau mereka ambil gitu. Kalau digital buat saya sekarang harus, walaupun jujur buat saya Spotify itu adalah perampokan, karena streamingnya itu cuma berapa ya, 20 sen kalau salah per lagu ya. Apalagi di negara seperti Indonesia yang tidak banyak subscribernya, itu lebih rendah lagi. Dan apalagi kita dengerin lagu nggak satu lagu, itu beda rate sama dengar satu lagu gitu. Tapi ini adalah memudahkan musisi untuk berkarya, jadi mereka bisa edar lagunya tanpa harus ada label. Jujur buat saya label, bukan buat saya, ini sebenarnya term dari seluruh dunia ya. Di Amerika bilang kontrak antara artis dan label itu adalah kayak perampokan, karena hitungannya mereka benar-benar nothing, karena semua kontraknya itu benar-benar yang untung itu sebenarnya labelnya. Dan jangan salah, label itu dulu memodali artisnya, mereka wajib untuk memodali artisnya, tapi semua itu hitungannya itu dianggap hutang.
Jadi semua akan dihitung. Berarti nothing else matter. Metallica dong. Nothing else Jadi matter. mereka itu semua jangan salah, mereka dapat budget misalnya apa label apa band kecil dapat budget segini. Ada hitungannya semua, apalagi begitu meledak dihajar, lu mau uang berapa silakan, tapi ya lu utang sama gua. Berarti nggak transparan ya, nggak keterbuka. Gua bilang tadi itu adalah kontrak yang sangat tidak realistis sebenarnya antara label dan ini. Ya gua nggak ngomong label jelek, tapi ya kita kan juga butuh sama-sama mutualisme simbiosis. Kalau nggak ada label waktu zaman dulu, ya artisnya mau ngapain gitu. Ini nyambung obrolannya waktu cek di sini nih, individu masing-masing label, wah ditajam juga, sama gitu. It's complicated. Iya. Tapi dengan adanya digital, semua orang bisa rilis, oke, bagus. Dan jujur, nih sekarang kita ngomong ya, artis sekarang yang besar nih, itu dibandingin artis tahun 80-an, tahun 90-an, nothing gitu. Pendapatan mereka jauh sekali. Makanya sekarang harga tiket konser itu jauh lebih tinggi daripada zaman dulu. Kenapa? Zaman dulu mereka masih dapat duit dari fisik. Sekarang mereka mengandalkan dari manggung, dari show. Akhirnya tiket konser di luar ya, itu harganya jauh banget. Zaman dulu tiket saya nonton di Amerika itu tahun 90-an, itu paling mahal Van Halen sama Jimmy Page sama Robert Plant. Itu $35, Van Halen $33. Yang lain itu $20 cuma. Tapi mereka kan jual CD, jadi mereka pendapatannya banyak dari fisik. Sekarang fisiknya hitungannya ya nggak seberapa. Ya kayak Madonna lah, bandingin sama siapa sekarang? Siapa yang top mas sekarang cewek? Siapa? Taylor Swift, Britney Spears, Billie Eilish. Terus siapa? Billie Eilish. Miles. Itu nggak ada apa-apanya sama Madonna. Coba lihat pendapatan mereka jauh sekali. Ya mungkin Tapi ya dari dunia berubah, itu aja. Dunia berubah. dari ini kali om, dari apa track record jalurnya kali yang di sana sama di sini. Itu pasti tergantung promo, tapi secara pendapatan jauh sekali karena fisik ini sangat Mendominasi. merubah industri ya ini. Sekarang semua streaming sebenarnya awalnya dari MP3 dari Napster sebenarnya kan. Berarti ntar nikah Rafael tuh ntar punya fisik ya? Pasti punya fisik. Oh ya, nah ini anak ini ngeband loh. Ini Mika Rafael berarti punya fisik tahun depan ya? Sebenarnya dia bikin album itu sebenarnya tahun kemarin malah saya mau jadiin, tapi ngelihat pertimbangan industrinya saya pikir kalau saya keluarin satu album lagunya akan jadi basi, saya nggak bisa bikin single per single. Ini strategi juga. Nah ini buat teman-teman yang ini main band. Sekarang lu keluarin satu album atau mini album. Kalau mini album masih oke, karena lagunya paling berapa sih? 5, 6. Tapi kalau lu butuh keluarin album, apakah lagu-lagu berikutnya bisa dijadiin single? Apalagi dengan digital streaming, kan lu jadiin single udah keburu basi, karena udah ada di albumnya. Nah, seperti anak gua ini, gua bikin jadi per lagu, sekarang baru single ke-3. Padahal lagunya udah 11 atau 12 malah. Tapi gua pikir, ngapain gua bikin album kalau cuman impact-nya nggak ada, terus gua mau bikin single lagi, udah ada kok di album itu. Jujur kayak sekarang yang lagi naik di dunia ini adalah vinyl. Kenapa? Karena orang sebenarnya mereka kan suka. Jujur gua dulu kalau ngeliat kaset, CD, vinyl itu bisa dilihat. Akhirnya orang-orang mulai begitu lagi. Vinyl kan gede, covernya ada lirik segala macam. Orang butuh itu, visualisasi ya. Oke. Jelas ada yang mau disampaikan nggak om? Buat ini ada ai penyembahan sama Rick Jack dari kacamata lo, ada yang mau disampaikan nggak buat jelas? Agak kali kan mereka udah main band lama juga. Enggak, tapi gue sih gitu tadi gue bilang. Dengan digital gue sih salut ya, maksudnya mereka semua bisa bikin. Asalnya sekarang dengan laptop dan satu soundcard mereka udah bisa bikin rekaman. Ya drumnya take di studio lain atau mereka bikin dengan MIDI, gambar. Jujur kayak zaman dulu kalau gue tuh kalau programming bunyinya itu ya sedih kalau dengarnya ya. Apalagi dinamik yang nggak ada, bunyinya nggak bunyi real. Kalau sekarang kan dengan program sekarang tuh gila-gilaan bunyinya, asal rajin bikin velocity segala macam itu bunyinya bisa real. Cuma ya itu dia, jangan copy paste deh, supaya ada nyawanya sih. Pesan singkat akurat, jangan copy paste. Oke, thank you om, udah ngopi bareng nih di malam ini. Gue perdana manggil. The next ini ada ai Pak. By the way, kalau nama gue tuh mungkin lo Imran ST Sati kalau di album. Kalau lo yang
Yang Sound- orang zaman dulu sound mungkin mastering. lihat CD atau kaset ya, Imran ST1 ya Sensation Mastering Iya, namanya. Jason, Jason mastering. Tapi ya sekarang kan semua udah merasa bisa, semua bisa mixing, semua bisa mastering. Wah, itu panjang tuh. Panjang kan. Panjang itu. Nih, anda ntar band bang katanya buat akustik ini daya ini Dex perform habis itu penyembahan nih gotik. Sip. Mantap. Thank you. Thank you. Salaman, Mas. Biar Iya. respect. Biar respect.